ketika ada ustaz, kiai, ulama, orang berilmu cuek, membiarkan begitu saja Mbak Alwi ngaku anak cucu Nabi, nggak pantas dong dia ngaku sebagai umat Nabi. Saya ulangi sekali lagi, kalau hari ini ada ulama yang cuek, membiarkan begitu saja, bahkan membela tanpa data terhadap pengakuan Mbak Alwi ini, nggak pantas dia ngaku umat Nabi, karena dia sama saja telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah sosok yang sangat ditakuti oleh kalangan Baklawi. Beliau adalah salah satu tokoh ulama yang berani speak up menasihati Bahar Smith sebelum tesis Kiai Imaduddin ada. Tak heran jika beliau mendapat serangan masif dari kalangan Baklawi dan muhibinnya sampai-sampai dipelesetkan namanya menjadi Superman. Dan benar saja, alih-alih mengejek, kini beliau benar-benar menjadi Superman yang meruntuhkan kedikdayaan nasab palsu kaum Baklawi. Kalau tidak ada datanya, jangan pernah ngaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi. Nah, hari ini keberadaan kita, bangsa Indonesia pada umumnya, dan secara khusus umat muslim yang ada di Indonesia, kita nyebutnya muslim atau umat Islam. Kita ini adalah umatnya Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita merupakan umat Nabi Muhammad, maka kita punya hak, ingat ya, punya hak untuk mempertanyakan siapapun yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Dalam hal ini ketika Mbak Alwi ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi, bukan cuma saya, bukan cuma Kiai Imad, semua umat Islam punya hak untuk bertanya. Nah, kalau antum memang anak cucu Nabi, mana datanya, mana buktinya? Dan ini kewajiban bagi yang ngaku-ngaku untuk menyodorkan data, pembuktian yang sedemikian rupa. Nah, hari ini ketika kemudian ditemukan kenyataan sebuah fakta, ternyata pengakuan Mbak Alwi sebagai anak cucu Nabi ini baru muncul pada tahun 895 Hijriah oleh Habib Abu Bakar As-Sakron. Ini orang yang pertama membuat pengakuan. Sekarang kita coba ingin pertegas. Di 895 tahun kemudian atau di 9 abad kemudian, tiba-tiba ada sekelompok orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Apa kita harus percaya begitu saja? Kan nggak bisa ini. Nah, inilah sebetulnya yang tidak bisa dihadirkan oleh Mbak Alwi. Pengakuannya ini sumbernya apa gitu loh. Mana kitab nasabnya, mana kitab sezamannya. Nggak bisa kemudian ujuk-ujuk di abad 9 Hijriah kemudian membuat sebuah pengakuan terhadap orang yang diaku sebagai leluhur mereka, yakni Ahmad bin Isa. Maka dari tahun wafatnya Ahmad bin Isa itu ada rentang waktu hingga 600 tahun lebih lamanya. Berarti kan ada catatan yang kosong sekitar 6 abad lamanya dari pengakuan tersebut. Saya ambil contoh yang sederhana sajalah. Ketika saya ngaku-ngaku anaknya Soekarno, siapa yang paling berhak bertanya, apa bukti Anda sebagai anak Soekarno? Yang paling berhak bertanya kan minimal anak-anaknya Bung Karno yang ada sekarang, atau cucu-cucunya berhak untuk bertanya, atau para penderet Bung Karno. Nah, sama persis ketika di 9 abad kemudian ada yang ngaku-ngaku sebagai anak keturunan Rasulullah, kita pantas mempertanyakan sebagai umat Nabi. Dari mana data Anda ke ujuk-ujuk ngaku sebagai anak keturunan Rasulullah? Mana datanya? Nah, inilah yang dipertanyakan oleh Kiai Muharrar Hudori. Mana kitab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, dan abad ke-9 Hijriah yang mengkonfirmasi data sesungguhnya nama-nama silsilah leluhur Mbak Alwi ini memang ada. Mana tanggal lahirnya, tahun lahirnya atau tahun wafatnya, mana keterangannya, mana catatannya. Nah, ini tidak bisa disodorkan oleh Mbak Alwi. Karena pengakuan ini baru dibuat pada tahun 895 Hijriah. Terlalu tangeh, terlalu lama rentang waktunya. Kalau pengakuan model Mbak Alwi ini langsung kita percaya dengan dalil husnudzon, ya alangkah maraknya, alangkah banyaknya kemudian orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai anak cucu Nabi. Dan ini merupakan bagian dari penghinaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah tadi saya katakan, mengapa kita mempertanyakan data, mempertanyakan bukti orang-orang yang ngaku anak cucu Nabi? Jawabannya karena kita umat Kanjeng Nabi. Kita punya legal standing loh untuk mempertanyakan, karena kita umatnya Nabi. Nah, berarti hari ini ketika ada ustaz, kiai, ulama, orang berilmu cuek, membiarkan begitu saja Mbak Alwi ngaku anak cucu Nabi, nggak pantas dong dia ngaku sebagai umat Nabi. Saya ulangi sekali lagi. Kalau hari ini ada ulama yang cuek, membiarkan begitu saja, bahkan membela tanpa data terhadap pengakuan Mbak Alwi ini, nggak pantas dia ngaku umat Nabi. Karena dia sama saja telah menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hari ini tinggal saudarakan data. Makanya saya mengapresiasi saudara-saudara kita yang juga sama-sama Mbak Alwi, baik bin Syihab, Assegaf, Al-Idrus, dan yang lainnya, yang mereka ini bermarga Assegaf, bermarga Syihab, seperti Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Syihab, yang beliau-beliau ini tidak pernah ngaku-ngaku anak cucu Nabi. Ya, kita mengapresiasi, karena seseorang itu dimuliakan itu karena keilmuannya, karena kedermawanannya, karena kemanfaatannya. Khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia itu yang bermanfaat kepada sesama umat manusia. Hari ini kita sudah merasakan betapa nyatanya manfaat keilmuan dari Profesor Dr. Kiai Haji Quraisy Shihab. Beliau tak perlu ngaku-ngaku Sayyid atau Syarif, tidak perlu ngaku-ngaku Habib, tidak perlu ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada banyak sebetulnya orang-orang bermarga Ba'alwi di Indonesia ini yang mereka lebih nyaman menjadi orang biasa dan tidak pernah ngaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi. Ada banyak, dan saya kenal beliau-beliau yang tidak pernah mau ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Apa kata mereka? Bagi kami Assegaf itu marga, sama seperti marga yang kita sering kenal seperti di Sumatera Utara, Siregar misalnya, kemudian Lubis dan marga-marga yang lainnya. Sekedar marga, dan menjaga marga itu kan penting tuh, karena kita menjaga, menghormati budaya dan kekeluargaan kita. Tetapi tidak perlu kemudian dipaksakan untuk menjadi ahlul bait, dipaksakan menjadi dzurriyyat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebetulnya benang merahnya jelas sekali. Ento dulu juga begitu kan, tidak ada yang ngaku-ngaku seperti yang ada seperti sekarang ini. Nah, apalagi yang sangat memalukan bagi kita ketika pengakuan sebagai ahlul bait, pengakuan sebagai keturunan Nabi itu dibarengi dengan kelakuan yang bertentangan dengan akhlak Nabi. Nabi tidak menerima zakat, nah mereka ini kerjaannya minta-minta sumbangan, minta-minta sedekah. Nabi itu kalau berhutang langsung membayar, begitupun ahlul baitnya, mereka berhutang lalu tidak membayar dan mengatasnamakan nanti yang bayar kakek ande. Nabi menjaga waktu-waktu sholatnya, nah mereka membiarkan sholat begitu saja, mengabaikan begitu saja. Nabi sangat penyayang sama umat, nah mereka sama umat ini dendam aja, marah-marah, ngancam-ngancam, ngangkat pedang. Nabi sangat dermawan kepada umat, nah mereka kerjaannya keliling ke pesantren-pesantren ngedawir. Jadi ada akhlak yang sangat bertolak belakang antara akhlak Nabi dengan akhlak yang mereka pertontonkan. Saya ingin menyampaikan ada alat ronsen yang kita semua hafal rata-rata dengan ayat ini untuk meronsen secara normatif orang itu benar keturunan Nabi atau tidak. yakni firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini membangun sebuah perspektif untuk meronsen orang-orang yang ngaku-ngaku sebagai ahlul bait Nabi. Karena setidak-tidaknya dia akan mutaba'ah, akan ngikut akhlak Nabi ini. Yakni yang pertama disebutkan di ayat ini, azizun 'alaihi ma'anittum, berat sekali empati pada diri Nabi, dan tentunya dicontoh oleh keturunannya penderitaan yang kalian alami. Apa yang menimpa para sahabat, apa yang menimpa umat itu, dia betul-betul berempati. Harisun 'alaikum, risau, takut betul kalau umat ini nggak selamat, ada kerisauan. Bil mu'minina raufur rahim, dan dengan orang mukmin itu kasih dan penyayang. Yakni yang pertama dia penyantun. Apa itu penyantun? Dermawan kepada umat Nabi, nggak pernah mau minta. Jadi ciri ahlul bait Nabi itu nggak pernah mau minta kepada umat. Yang ada apa yang pada dirinya diberikan kepada umat. Itu ciri nyata keturunan Rasulullah SAW. Dan betul-betul penyayang, pemaaf. Jadi nggak ada dendam, nggak ada amarah. Bayangkan di Indonesia ini, orang-orang yang ngaku-ngaku anak cucu Nabi itu kan penuh kemarahan, ancaman, menakut-nakuti, bahkan tak segan-segan membayar mukibin untuk melakukan persekusi. Ini luar biasa ini. Sesuatu yang jauh bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, segitu saja dulu. Cuman saya ingin sederhanakan pada kesempatan kali ini, siapapun yang ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, bahkan ngaku ahlul bait, wajib baginya menyodorkan data dan bukti. Jadi bukan kita yang dituntut, buktikan kalau kami ini memang palsu. Nggak begitu kalimatnya. Anda yang harus buktikan kalau Anda memang asli. Kalau tidak ada datanya, jangan pernah ngaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi. Ingat, Imam Malik sudah menegaskan 3 hukuman bagi orang yang telah ngaku-ngaku sebagai keturunan Nabi. Yakni yang pertama, yudrabu dorban waji'a, gebuk dia, pukul, pecut dengan pukulan yang menyakitkan. Kemudian wa yusahar bihi, viralkan, umumkan agar masyarakat tidak tertipu. Ini wajib diviralkan, wajib diinformasikan kepada halayak ramai kalau ini adalah sekelompok orang yang ngaku-ngaku sebagai anak keturunan Nabi. Dan wa yuhbasu zamanan tawila, jikapun perlu penjarakan dia dalam waktu yang lama sampai dia menyadari apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan. Tambah lagi hari ini, selain tidak bisa mengkonfirmasi catatan berdasarkan kitab nasab, Ba'alwi yang ada sekarang rata-rata DNA-nya jauh dari DNA keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan Nabi
DNA-nya J1, sedangkan mereka DNA-nya G, maka kedustaan mana lagi yang harus engkau benarkan? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.